FIFA, Indonesia adalah tim paling seksi saat ini. Tim kemarin sore yang kini disorot satu dunia. Mari kita mengulasnya. Jangan sampai ketinggalan video-video terbaru timnas. Simak terus informasi selengkapnya sebagai berikut. Pernah gak sih kita kebayang kalau Indonesia bakal bisa seberkembang ini? Jujur aja, kami pun dulu muak melihat prestasi timnas yang gitu-gitu aja, yang bahkan melawan tim macam Thailand dan Vietnam aja kelabakan. Memang salah satu faktor yang bikin timnas remo ketika itu ya udah pasti, karena federasinya nggak jelas. Akan tetapi di era yang baru ini baik dari sisi federasi liga, pembinaan, semuanya mulai berjalan ke arah yang positif. Dan imbas terbesar tentu saja ke tim nasional itu sendiri. Nah, tentu kita tahu bersama quiet ranking FIFA Indonesia adalah yang paling rendah di antara semua peserta di round 3 ini. Apalagi setelah Indonesia tergabung di grup neraka bersama Jepang, Australia, Arab, Bahrain, dan juga Cina. Beragam keraguan pun mulai muncul lantaran Indonesia benar-benar dianggap sebagai bocah kemarin sore alias debutan. Ditambah track record tim-tim ASEAN yakni Thailand dan Vietnam yang remuk redam di 2 edisi sebelumnya, membuat Indonesia makin dipandang sebelah mata. Akan tetapi semua anggapan itu seketika berbalik saat Indonesia secara luar biasa mampu meladeni 2 tim langganan Piala Dunia Arab Saudi dan juga Australia. Bahkan saat laga melawan Australia kemarin kabarnya pertandingan itu sampai disiarkan ke 48 negara di seluruh dunia. Maka gak heran kalau FIFA pun dengan tegas menyebut Indonesia sebagai tim paling seksi bagi media untuk sekarang ini. Optimis, itulah yang kini benar-benar dirasakan publik tanah air ketika menatap round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Persetan dengan para pecinta AFF itu karena pada akhirnya apa yang ditorehkan oleh Indonesia di 2 laga awal round 3 ini adalah prestasi besar. Datang dengan status skuad termuda serta diremehkan, akhirnya berkat doa usaha dan pastinya keberuntungan Indonesia mampu meraih 2 poin krusial atas Arab Saudi dan juga Australia. Untuk kemudian, menatap laga di bulan Oktober dengan rasa percaya diri lebih meraih kemenangan. Yap, apa yang dilakukan oleh Indonesia benar-benar membuat tim ini makin jadi sorotan dunia, sumpah nggak bohong. Karena bagaimanapun dalam kurun waktu 2 tahun terakhir prestasi Indonesia sama sekali nggak main-main. Mulai dari lolos Piala Asia via kualifikasi. Lolos 16 besar Piala Asia Senior untuk pertama kalinya dengan status tim termuda. Lolos semifinal Piala Asia U23 sebagai tim debutan. Dan juga lolos pertama kalinya ke round 3 dengan status tim termuda juga, ditambah pusrang yang dinilai menjadi yang paling progresif. Karena dalam waktu singkat Indonesia yang semula ada di angka 170-an sekarang ada di posisi 129 berkat 2 hasil imbang atas Arab dan Australia. Atas dasar itulah, Presiden FIFA Gianni Infantino dengan tegas menyebut Indonesia sebagai tim paling seksi khususnya di kawasan Asia. Baginya segala hal yang sudah dilakukan Indonesia sejauh ini sangatlah luar biasa. Sepak bola Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemajuan pesat dengan berhasil mencapai babak semifinal kejuaraan AFC U23 2024, babak kedua Piala Asia AFC 2023, dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Mereka juga menjadi tuan rumah yang hebat pada Piala Dunia U17 2023, diucap Gianni Infantino dilansir dari situs resmi FIFA. Ya, apa yang dikatakan oleh Gianni Infantino pada akhirnya bisa dibuktikan dengan sorotan luar biasa media-media internasional kepada tim Garuda. Sebagai gambaran, saat melawan Australia kemarin laga tersebut kabarnya bahkan disiarkan di 48 negara yang berbeda di seluruh dunia. Enggak sampai di situ Indonesia, nyatanya juga menjadi pusat perhatian bagi para fotografer dan media dari beberapa negara yang tengah meliput pertandingan saat melawan Australia. Waktu itu, dalam sebuah momen banyak media entah dari dalam ataupun luar negeri menunggu para pemain Indonesia masuk ke dalam lapangan. Sebab bagaimanapun mereka pastinya penasaran dengan skuad Indonesia yang kini dianggap sebagai ancaman nyata di round 3 saat melawan Australia. Lebih lanjut, kiprah dari timnas Indonesia nyatanya juga menjadi sorotan bagi media-media ternama luar negeri. Dan hampir semuanya memberikan pujian kepada Indonesia setelah mampu menahan imbang 2 tim kuat yakni Arab Saudi dan Australia. Sementara itu salah satu media dari Jepang ternama yang begitu salut dengan apa yang sudah dicapai oleh Indonesia. Yap, menurut media tersebut salah satu kunci sukses Indonesia bisa mencapai titik ini tak terlepas dari program potong generasi yang dilakukan. Di mana hampir nggak ada tim di dunia ini yang sebagian besar pemain timnas seniornya adalah mereka yang juga menjadi tulang punggung di timnas U23 juga. Ditambah kepintaran PSSI dalam mencari pemain keturunan nyatanya, mampu menjadi sebuah kombinasi yang sangat menarik untuk saat ini. Indonesia di babak kedua kualifikasi melaju dengan 3 kali menang 1 kali seri dan 2 kali kalah.
Tim yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong yang juga pernah melatih tim nasional Korea Selatan. Memiliki banyak pemain berusia awal 20-an dan beberapa pemain termasuk back Justin Hubner yang pernah bermain di Cerezo Osaka dan juga bermain untuk tim nasional U23, ditulis Hochi News pada artikel ini. Yap, terlepas dari apapun pokoknya Indonesia masih punya peluang untuk berbicara banyak di grup ini. Media Belanda sampai heran banyak bintang top mereka mau pilih timnas Indonesia dan main buat negara Asia di kualifikasi Piala Dunia. Banyaknya pemain keturunan Belanda yang memilih bergabung dengan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan sejumlah media lokal negeri kincir angin. Seperti diketahui, timnas Indonesia dalam 5 tahun terakhir cukup gencar melakukan naturalisasi dan mencari para pemain keturunan dari Belanda. Teranyar, timnas Indonesia dipastikan bakal mendapat 2 bintang dari kasta teratas Liga Belanda untuk dinaturalisasi. Mereka adalah Maes Hilgers serta Eliano Reijgers yang musim ini sama-sama bermain di ajang Eredivisie. Selain Maes Hilgers dan Eliano Reijgers, sejatinya masih banyak lagi pemain keturunan Indonesia yang potensial di Liga Belanda. Dengan kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reijgers, maka total timnas Indonesia sejauh ini sudah punya 13 pemain keturunan yang berdarah Belanda. Banyaknya pemain naturalisasi tersebut bahkan membuat salah satu media lokal Belanda Duitsche Kroes bingung dengan keputusan para pemain bintang mereka yang mau bermain buat Indonesia. Mengapa pesepak bola Belanda secara massal memilih untuk berkarir internasional di timnas Indonesia? Ditulis judul laman tersebut. Lebih lanjut, Duitsche Kroes menyoroti para bintang kasta teratas Belanda seperti Tom Haye serta Maes Hilgers yang punya statistik impresif namun berani melepas paspor Belanda mereka untuk memperkuat timnas Indonesia. Duitsche Kroes menyinggung 2 pemain di atas lantaran tidak mau bersabar untuk mendapat panggilan dari Belanda. Tidak kurang dari 10 pemain berpaspor Belanda bermain untuk timnas Indonesia. Bagaimana ini mungkin? Mengapa pesepak bola di atas rata-rata seperti Maes Hilgers dan Tom Haye tidak memilih untuk menunggu tim Belanda? Ditambah laman tersebut. Kombinasi keduanya dianggap akan membuat tim ini jadi lebih tangguh karena sebelumnya Indonesia udah punya pemain-pemain yang secara jam terbang sangat mumpuni. Jika Maes Hilgers dan Eliano Reijgers gabung timnas Indonesia, maka lini pertahanan bakal makin kuat. Maes Hilgers sendiri bisa menguasai posisi tengah dan bek kanan. Selain itu, pemain 23 tahun tersebut pernah memperkuat timnas U21 Belanda. Saat ini ia jadi pilihan utama di lini pertahanan FC Twente. Sementara Eliano Reijgers bisa main di bek kanan, winger dan gelandang serang. Eliano Reijgers jadi pilihan utama di tim peserta Eredivisie PSC Zwolle. Kehadiran para pemain keturunan di skuad timnas Indonesia sendiri sejatinya memang memberikan dampak sangat positif. Terbukti dalam 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, skuad Garuda sukses tak terkalahkan saat hadapi Arab Saudi dan Australia. Hasil tersebut membuat timnas Indonesia kini bertengger di urutan 4 klasemen grup C dan kian membuka asa untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijgers bakal diproses DPR RI, dimulai 17 September 2024. Dan ingat, PSSI sampai sejauh ini masih berusaha mendatangkan penyerang baru yang mana nama Ulla Romeni dan Mauro Zilstra masih menjadi prioritas walaupun ya semua tahu khusus Ulla Romeni ini sulit banget. Tapi percaya aja sama Pak Erick Thohir beserta jajarannya, beliau pasti tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat tim ini bisa meraih mimpi tembus Piala Dunia. So untuk sekarang, tugas kita adalah percaya dan selalu berdoa kalau Indonesia sejatinya punya peluang ke Piala Dunia walaupun pastinya ya sangat sulit. Tapi ingat, sulit bukan berarti nggak bisa karena dalam sepak bola segalanya bisa terjadi. Oke.